Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kecukupan. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Adabul Alim ma'a talamidhihi dengan pembahasan adab yang ke-13. Orang yang alim itu harus tawadhu dengan santrinya dan juga orang-orang yang minta petunjuk kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithu asara, dan adapun yang ke-13, ayat tawadhu'ah, yaitu tawadu, merendahkan diri siapa alim, ma'at talibih, beserta santri, ma'at talibih, pada santri, wa kulli mustarsyidin, dan juga tawadu pada setiap orang yang minta petunjuk. Sailin, yang bertanya, siapa mustarsyid? Kapan? Idza qama, apabila melaksanakan siapa kulli mustarsyidin, bima, dengan sesuatu, yajibu, yang wajib, apa suatu alaihi, kepada kulli mustarsyidin. Apa isinya? Min huquqillahi, dari hak-hak Allah, wa huquqihi, dan haknya alim, wa yahfadu, dan merendahkan siapa alim, lahu, pada talib, janahahu, pada dua pundaknya alim, wa yalinu, dan lembut siapa alim, lahu, pada talib, pada santri, janibahu, kepada perilakunya. Janibahu itu mana aslinya lambungnya, ya. Qala, berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala maha luhur, Allah berfirman di nabihi, pada nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, wahfid, hendak merendahkan engkau Muhammad, janahakah, pada dua pundakmu Muhammad. Ini firman Allah. Iman pada orang, ittaba'aka, yang mengikuti siapa orang, kah kepadamu wahai Muhammad, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Wasahadan sah, wasahadan sahih hadis, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya hadis? Annallah, sungguhnya Allah, auha, memberikan wahyu Allah, ilayah, kepadaku, antawadhu, agar supaya tawadu kalian semua. Wa ma tawadu'ah, dan tidak tawadu ahadun, siapa seorang, illa, kecuali rafa'ahu, rafa'a, meninggikan, hu, kepada orang, Allah, siapa Allah. Jadi di sini akan katanya wasalisu asara,
adab seorang alim kepada santrinya, adab yang ke-13, apa katanya? Ayyatawadhu'a ma'at talibi wa kulli mustarsyidin sa'ilin idza qama bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqihi. Adab yang ke-13, orang alim harus tawadhu, harus merendahkan diri. Kepada siapa? Kepada santrinya, kepada muridnya, kepada mahasiswanya. Dan juga merendahkan diri pada setiap orang yang dia itu minta bimbingan kepada orang yang alim itu. Kapan orang alim itu harus tawaduk kepada santrinya dan juga kepada orang yang minta bimbingan itu? Apabila mereka itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada gurunya. Artinya apa yang dimaksud dengan di sini? Bahwa seorang alim harus mendidik santrinya itu menjadi orang yang baik. Harus mendidik santrinya menjadi orang yang alim. Harus mendidik santrinya menjadi orang yang betul-betul memahami kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan memahami kewajiban-kewajiban kepada sesama manusia. Dan santri itu betul-betul konsisten dengan kewajiban-kewajiban yang dia dimilikinya, baik kepada Allah dan atau kepada manusia. Artinya dia betul-betul melaksanakan hak Allah dan hak-hak manusia, terutama hak gurunya. Nah, pada waktu itu seorang kiai, seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz harus betul-betul menghormati santrinya, betul-betul menghormati siswanya, betul-betul menghormati muridnya, betul-betul menghormati mahasiswanya. Artinya apa? Seorang dosen tidak boleh sombong di depan mahasiswanya. Seorang guru tidak boleh sombong di depan siswanya. Seorang ustadz tidak boleh sombong di depan muridnya. Begitupun seorang kiai tidak boleh sombong di depan santrinya. Dan juga tidak boleh sombong kepada setiap orang yang mengikuti petunjuknya. Paham ini ya? Kenapa perlu diingatkan di sini? Karena orang kalau punya kelebihan ini cenderung bersikap sombong. Orang yang mempunyai kekayaan yang banyak melebihi yang lain, itu punya kecenderungan sombong kepada orang-orang yang lebih miskin. Orang yang punya jabatan yang tinggi, cenderung sombong kepada yang orang tidak punya jabatan. Begitupun orang yang berilmu, itu cenderung untuk sombong. Maka karena itu diingatkan di sini oleh Ki Hashim, orang yang alim itu yang lebih dahulu harus bersikap tawadhu itu bukan kepada pejabat, bukan kepada orang-orang kaya, tapi harus dia tawadhu justru kepada santrinya sendiri. Paham? Jadi orang alim itu harus lebih tawadhu kepada santrinya sendiri. Fikri ngajar anak-anak ini gigit-gigit tok. Kudu tawadhu, jak kikirin jan kimeng. Ya Pak ya. Jak kikirin harus tawadhu. Kamu jadi guru kalau ada muridnya, jadi ustaz kalau ada muridnya. Begitu kalau ngajar Quran, kalau salah jak kikirin letak tambah kimeng. Ya, harus lembut, harus halus. Paham ya? Harus lembut, boleh. Begitupun yang perempuan yang ketepatan ngajar Quran, itu jangan sombong kepada anak didiknya. Bukan berarti lemes dibiarkan, tedung, ngetorot, bukan begitu. Tapi harus sikapnya, harus sikap tawadhu. Kebalikan dari apa? Sombong. Paham ya? Nah. Kemudian apa dasar daripada Ki Hashim Asy'ari dalam memerintahkan agar supaya orang alim tawadhu kepada santrinya?
supaya tawaduk kepada siswanya dan tawaduk pada setiap orang yang mau ngambil petunjuk darinya atau minta bimbingan darinya, dan mereka itu melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak manusia serta melaksanakan haknya seorang guru. Dia berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan Al-Quran, yang kedua berdasarkan hadis. Yang pertama, qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Apa isi firman-Nya? Hendak merendahkan engkau kepada dua pundakmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Nah, kata-kata wahfid janahaka ini merupakan, ini namanya itu majaz. Ya, majaz isti'arah, di mana itu minjam. Itu dua janaha ini kan diartikan apa? Janaha itu aslinya adalah sayap. Maka diartikan pundak. Kenapa disebut pundak? Karena tanda-tanda orang sombong itu biasanya apa? Pundaknya begini kan? Nah gitu ya. Kan begitu orang sombong. Nah gitu ya. Maka berarti kalau diturunkan apa berarti? Tawadu. Coba dilangkim ada yang sombong kan turun lain. Itu sombong itu. Maka di sini Allah menyatakan wahfid janahaka, rendahkan dua sayapmu. Kepada siapa? Limanittaba'aka, kepada orang yang mengikutimu. Siapa mereka itu? Minal mu'minina, orang-orang yang beriman. Coba di sini. Rasulullah suruh lebih tawadu kepada pengikutnya, kepada para sahabat. Itu menunjukkan apa? Ketinggian akhlak Rasulullah. Jadi sini bisa menggunakan istilah syi'arah atau menggunakan di sini namanya kinayah. Tergantung bagaimana cara menjelaskan dalam ilmu balaghah. Kalau pakai isti'arah berarti pinjam kata-kata janahah, dipinjam untuk dua pundak ya. Bau ada yang madura gitu ya. Itu namanya dibuat majaz isti'arah. Kalau dibuat kinayah berarti memberikan kinayah, memberikan isyarat bahwa isyaratnya apa? Orang yang merendahkan dua pundaknya menunjukkan dia orang yang tawadu. Kenapa? Karena orang sombong itu biasanya pundaknya diangkat rem. Nah itu, coba lihat di kancang sampean sombong itu. Kan begitu jalannya itu. Ya mayyat ada yang motor agak magege itu padahal tak gege ya. Nah maka itu di sini Allah mengajarkan kepada kita semua melalui perintahnya kepada Nabi Muhammad bahwa orang yang mulia kayak Nabi Muhammad, makhluk yang paling baik dan orang yang paling mulia akhlaknya sampai dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang sangat tinggi. Tetapi di sini diingatkan oleh Allah wahfid janahat kalimanittaba'aka minal mu'minin. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran kepada umatnya. Orang yang sebaik kayak Nabi saja itu oleh Allah diingatkan supaya dia itu bersikap tawaduk kepada pengikutnya. Apalagi kita yang enggak ada jaminan. Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah akhlaknya baik. Nah, kita ini lebih-lebih, kita semua ya mulia ya enggak mulia, alim ya enggak alim, hebat enggak hebat, maka berarti apa? Lebih untuk tawaduk. Jelas ya? Yang kedua apa katanya? Wasahhanin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah awha ilayya an tawadhu wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahu Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda. Apa isi bersabdanya? Katanya, aku mendapatkan wahyu dari Allah atau Allah mewahyukan kepadaku. Apa isi wahyunya? Agar supaya kalian bersikap tawadu. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah apa? Supaya bersikap tawadu. Apa tawadu itu? Artinya dirinya itu tidak merasa sombong
tidak merasa besar, tapi dirinya itu merasa sejajar dengan orang. Dan sikapnya merendahkan diri. Bukan merasa dirinya lemah, bukan merasa minder, bukan begitu. Tawadhu itu tetap dirinya normal. Merasa bahwa dirinya itu sejajar dengan orang lain, tapi sikap, perkataan, ekspresi menunjukkan menghormati orang lain, menunjukkan menghargai orang lain, dan dalam hatinya betul-betul punya perasaan menghormati orang lain, dan dalam dirinya tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih hebat dari orang lain, dan tidak merasa lebih mulia dari orang lain. Tapi waktu yang sama dia tidak rendah diri, tidak merasa minder, dan tidak merasa dirinya bahwa lebih rendah dari orang lain. Itu yang namanya tawadhu. Maka di sini kata Rasulullah, Allah mewahyukan kepada aku agar supaya kalian bersikap tawadhu. Kenapa? Karena orang yang tawadhu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tidak ada satupun orang yang bersikap tawadhu maka niscaya pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Artinya kalau bahasa sederhananya, setiap Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang bersikap tawadhu. Jadi kalau sampai ingin mulia, ingin ditinggikan oleh Allah, maka harus tawadhu. Hindari sikap sombong. Paham? Hindari sikap sombong. Jadi kesimpulannya di sini adab orang alim terhadap santrinya, bahwa seorang alim harus bersikap tawadhu kepada santrinya dan kepada orang-orang yang mengikuti bimbingannya. Kenapa? Karena Allah merintah kepada Nabi Muhammad bersikap tawadhu kepada para sahabat yang beriman. Dan Nabi Muhammad secara tegas menyatakan bahwa orang-orang yang beriman supaya tawadhu. Karena orang yang tawadhu nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.